mau tanya, kamu sekarang tinggalnya di mana dan seberapa jauh sama kampus? Nah, itu tadi aku Oke, belum tanya. itu dulu ya. Sekarang itu aku di homestay. Homestay itu jadi kayak tinggal sama parents family yang orang sini gitu kan, tergantung. Itu biasanya kalau officially bisa dari dia kan ada company-nya sendiri yang ngurusin. Tapi kalau mau cari sendiri juga bisa. Kalau kayak ada kenalan, ada ya anggap aja lah kalau tinggal sama tante gitu kan ya, mirip-mirip gitulah. Jauhnya itu bener-bener tergantung lokasi, karena itu biasanya kalau tinggal di homestay perumahan kan. Perumahan itu pasti nggak deket SkyTrain Station, which is LRT gitu. Tapi biasanya deket bus stop. Jadinya one or the other. Kalau hoki ya lebih deket SkyTrain. Tapi karena dia perumahan pasti nggak di city center ya, pasti sedikit suburb, bagian yang perumahan-perumahan situ. Ada bus, bisa naik bus ke sana kemari. Dan kalau dari aku sendiri ini, apa tuh ya, ambil point of reference ya. Buat ke SFU, SFU itu ada tiga gedung. Ada bagian di Vancouver downtown, ada bagian di Burnaby Mountain, which is pusatnya di sana, ada di bagian Surrey. Jadi dia ada 3 lokasi gitu kan. Dari aku ini supaya gampang jelasinnya, kalau aku ke SkyTrain terdekat, which is namanya Lougheed Town Center, itu tuh udah bagian yang ada kayak mall, terus ada town-town lain-lainnya, tempat udah banyak makanan di situ kan. Kalau jalan kurang lebih 20 menit, ambil bus 5 menit. Jadi biasa kalau sekolah ya ambil bus sana 5 menit ke SkyTrain. Dari SkyTrain aku ambil satu kereta, satu stop doang. Habis itu, nah kalau ke Burnaby Mountain specifically, karena dia di atas gunung, sekarang sih mereka udah mau bikin gondola ya, tapi ya jadinya kan lama gitu. Nggak mungkin tahu-tahu langsung jadi, itu berapa tahun masih kan. Jadi buat sekarang kita ambil bus lagi. Jadi dia busnya ada kayak dari 2 station. Kalau dari yang tempat aku ambil itu busnya 20 menit. Jadi ya total berapa ya? Ya 30 menit lah. Jadi dari sini sampai atas 30 menit. Kalau ke kampus lain ya pasti tergantung itu. Cuma emang distance wise tergantung lokasi kita banget sih. Jadinya susah ngomong juga itu. Tapi secara transportasi aman dan gampang ya. Nggak ada Iya. telat-telat waktu. Kalau di Indo kan nggak ada waktu ya. Jadi kita yang nunggu nih. Iya. Di sini Kalau emang aman ya. iya, di sini kita tuh ada app namanya Transit atau Translink, antara dua itu. Gue lupa. Transit kayaknya deh. Pokoknya kita bisa cek kayak busnya berapa menit lagi. Terus kalau bus ya namanya aja mobil, mungkin bisa 3 menit lebih cepet, 3 menit lebih lama. Jadi ya supaya aman kita nunggu di sana bentar gitu kan. Karena kan tergantung macet atau enggak juga kan. Jadi nggak sepasti kereta, tapi keretanya itu akurat. Itu 99% of the time itu akurat. Jadi kalau kita mau naik kereta kapan, kita tahu jamnya, udah pasti ada. Kecuali karena dia kayak LRT, kalau lagi salju atau apa, atau ada pohon tumbang gitu kan. Ya kalau ada masalah lah pasti kena, lebih rawan dibanding kalau MRT. Tapi masih 99% of the time akurat, jadi nggak pernah kepikiran masalah gitu kok. Semuanya juga aman, semuanya enak, nggak butuh mobil. Enak deh, wah. Transportnya salah satu yang paling baik. Oke, iya. Kalau misalkan pakai public transport gitu, jatuhnya lebih murah daripada mobil pribadi ya? Atau gimana? Nah, kalau di mobil Kanada, itu mobilnya murah, asuransinya mahal. Di Kanada itu mahal. Jadi misalnya aku ambil point of reference ya. Misalnya waktu itu satu mobil aku cek harga, bilang lah purchase price sebelum pajak 30.000, setelah pajak ya buletin lah 35 38 gitu kan. Dia di British Columbia itu 12% kena pajaknya buat yang di bawah 50.000. Jadi ya bilanglah 30.000 gitu kan biar gampang angkanya. Asuransinya, cara kerjanya itu tergantung kita udah nyetir berapa lama, sama kita pernah kena masalah, nabrak atau apa gitu kan. Jadi kalau makin lama tuh makin murah. Jadinya, tapi kalau misalnya kita anggapannya SIM Indo itu kalau selama student tuh kita bisa pakai di sini ya. Jadi nggak harus langsung ambil SIM-nya Kanada. Terus jadi hitungannya itu SIM outside BC, atau bahkan kalau SIM baru itu harganya sama, itu asuransi itu per bulan bisa sekitar $200-300. Asuransi doang, belum termasuk bensin. Jadi biayanya aja termasuk bensin apa itu udah $500 sendiri, belum biaya mobil, belum biaya maintenance apa, agak beli roda salju lah apa gitu kan, winter tire. Nah kalau transportasi, kalau public transit on its own ini sebenarnya nggak murah-murah banget sih. Kayak di FIC itu
Kok di FIC? Kayak typically kalau dia tuh dibagi zone ini ribet banget sih, ini lain kali aja deh. Cuma dia emang kayak harganya ada beda sendiri kan. Tapi kalau kita di bawah di 18 tahun atau di bawah, kalau aku nggak salah ya, atau 19 tahun gitu deh. Kalau dia hitungnya concession, jadi jatuhnya kita dapat harga yang murah. Jadi cuma kayak per bulan itu jadi jatuh cuma $57. Dan kalau udah transfer ke SFU, kita ada yang namanya UPass, which is University Pass, Universal Pass gitu deh. Ini tuh jadi kita kayak bayar ketika bayar tuition, hitungannya itu per term jadi cuma 170, bahkan lebih murah daripada yang concession card ini. Kalau ya gue nggak ada. Tapi iya pokoknya dia tuh kayak ada kartu biru sama orange gitu kan, kita tinggal tap aja, naik bus naik kereta tinggal tap ya. Kayak kalau dimanapun lah, kalau di Indo juga kan LRT sekarang kan ada yang kartu gitu, tinggal di tap. Jadinya hitungannya per bulan bisa naik unlimited. Dan jatuhnya bahkan lebih murah, jadi cuma sekitar 40-an kan. Jadi emang dibanding mobil sih belum parkir, jauh lebih murah sih. Berarti untuk student sama parents, kalau misalkan mau coba-coba dulu menghitung waktu sampai di Kanada, kira-kira akomodasinya seperti apa, better untuk pilih transportasi publik dulu aja ya. Gitu ya. Boleh diceritain nih, aktivitas kamu selain belajar, ada ngelakuin apa gitu selama di FIC dan juga di SFU? Boleh ya. Pas di FIC itu dia lumayan banyak sih. Jadi dia ada kayak marketing, dia ada orientation leader, ada kayak peer educator, terus masih ada kayak fotografi apa. Emang lumayan banyak sih di FIC. Yang buat I specifically, yang aku pilih itu orientation leader, which is ya kalau misalnya yang ada murid baru, kita kenalin apa gitulah, biasa yang seru-seruan gitu kan. Itu juga salah satu yang paling seru biasanya. Selain itu, karena yang kayak peer educator apa aku nggak ada nilai yang bagus-bagus amat, ya nggak bisa gitu kan. Jadi yang aku double down itu marketing, karena aku juga field business, jadi marketing itu penting. Makanya aku dari awal udah pilih yang marketing karena emang berguna gitu kan. Itu juga salah satu faktor co-op, which is kita bakal bahas mungkin agak nanti. Tapi yang pasti aku ambil marketing, dan marketing itu bantunya kayak sekarang aku udah enggak sih, tapi kalau dulu itu biasanya suka bantu izin-izin di Indo lah, atau jadi itu benar-benar tergantung lokasi kita. Tapi karena kita dari Indo, kita ngerti market Indo, biasa kita bakal support yang Asian market ya, not specifically Indo, bisa aja bantu-bantu negara lain juga, tapi bakal around Asian market. Jadi kita lebih ngerti juga kan, nggak kayak kalau kita di sini terus bantu yang Eropa kan pusing. Jadinya emang itu enak sih, kalau kalian mau bisnis itu recommended banget. Nah, enaknya di FIC itu juga kita tuh boleh ambil klub-klub yang ada di SFU. Jadi SFU itu banyak kan klubnya. SFU itu banyak banget, kayak yang tadi aku bilang, yang BIM. Terus dia masih ada Toastmaster International, masih ada SMA, which is Student Marketing Association, all the way sampai Bitcoin lah, blockchain, terus kayak science apalah, finance apa. Di luar bisnis juga banyak, tapi karena aku bisnis, aku banyak yang nggak inget yang di luar gitu kan. Cuma semua klub itu kita boleh ikut. Jadi dari hari pertama di FIC udah diintroduce club days dan semuanya ini, dan kita bisa lihat-lihat klub yang kita mau, dan kita udah boleh join. Jadi dulu itu aku fokusnya specifically di Toastmaster, which is public speaking, sama yang FIC kan. Terus ketika udah di SFU, karena udah nggak pegang yang FIC lagi, jadinya aku mulai branch out ke marketing, ke blockchain, real estate gitu kan. Field yang interested deh. Cuma emang pilihannya banyak. Jadi kalau kalian mau apa, itu most likely ada klubnya. Dan kalau nggak ada, kalian mau start sendiri juga boleh. Mau start klub sendiri boleh diizinin ya dari kantor? Jadi dia tinggal kayak bikin. Kalau nggak salah, aku nggak pernah cek sih. Tapi kalau nggak salah, typical start club lah. Jadi kayak bikin proposal, klubnya ngapain, budgetnya berapa, terus apa tuh namanya, mungkin juga ada kayak orang siapa aja yang approve gitu kan. Jadi ada signature dikit berapa yang kayak setuju. Soalnya itu kan mereka juga di funding, klub itu ada klub fundingnya sendiri kan. Jadinya kalau misalnya mereka approve ya kita dapet gitu kan, ya tipikal gitulah. Tapi iya, kalau kita mau kita bisa bikin klub sendiri. Iya, tapi lumayan juga ya berarti ya untuk student. Kalau misalkan mereka mungkin bosen atau mau coba-coba bikin klub baru yang sesuai sama passionnya, itu diizinin bisa dicoba ya di sana ya.
Iya bisa. Terus kalau misalnya udah gede klubnya itu, bahkan itu kan lumayan enak gitu kan, kalau wah gila klub yang kayak bikin gede gitu kan. Heeh. Kayak lumayan buat resume juga bagus, buat experience juga bagus. Kayak kita tuh emang ada beberapa klub yang lebih gede dari klub lainnya kan. Makanya kalau misalnya mau bikin klub gitu gampang sih. Bisa, bisa. Aku mau tanya selanjutnya nih Vincent, untuk metode belajar yang kamu rasakan di FIC dan juga di SFU seperti apa? Boleh diceritain ke teman-teman semua nih. Boleh ya. Kalau metode belajar di FIC itu dia kelasnya lebih kecil kan. Jadi sekitar 20 ke 40 orang. Jadi mirip SMA. Enaknya itu pasti lebih enak ngobrol sama teachernya. Kalau misalnya mau nanya apa lebih gampang. Dan FIC itu dia cuma di satu tempat, satu gedung, jadinya semua kelas di sana. Kalau mau ngapa-ngapain juga gampang, semuanya ada. Jadi nggak usah nyari-nyari ketika kita baru pertama kali sampai di Kanada kan. Jadi kita tahu kita cukup perlu ke sana, semuanya ada, mau nanya apa semua di sana, nyari guru gampang, semua orang di sana. Jadi itu menurut aku yang paling enak sih. Jadi kayak semuanya in one place. Mau nyari bikin teman gampang karena tadi aku bilang semuanya international student, semuanya open. Mau ngobrol sama guru juga mereka lebih open karena mereka tahu kan international students masih baru, mungkin Inggrisnya kurang. Jadi kayak emang mereka lebih understanding karena mereka udah pasti mereka lebih tahu lah konteksnya gitu kan. Kalau ke SFU karena udah dari FIC itu nggak beda jauh. Karena FIC itu di Burnaby Mountain-nya, jadi SFU juga di sana. Jadi kayak kalau mau pakai fasilitas SFU, ikut klub yang tadi aku bilang, biasanya ada di salah satu ruangan di gedung SFU. Jadinya pasti kita udah ya minimal seminggu sekali lah gitu kan. Apalagi kalau tinggal di dorm itu juga di SFU kan, jadinya udah explore, udah apa. Jadi ketika pindah ke SFU gak terlalu kerasa bedanya selain ganti kelas. Kalau di SFU itu udah pasti kelasnya lebih banyak. Terus tadi aku bilang kan ada yang di Vancouver, ada yang di Surrey. Jadi tergantung kita regis yang mana, dapet yang mana. Kita mungkin perlu pindah kampus, pindah lokasi gitu kan. Buat kelas itu aja. Tapi pasti di SFU, walau masih ada kelas yang kayak tadi yang 20-40 orang, beberapa tergantung kelas udah ada yang lecture hall. Yang kalau kita tahu di Indo, sama lah yang kayak satu kelas 300 orang, 500 orang, ngomong ke guru hampir gak bisa gitu kan. Itu pasti kayak connection ke gurunya lebih kurang. Terus ketemu orang juga lebih kurang, karena biasanya udah lumayan campur sama lokal. Jadi kalau lokal mungkin mereka ada grup sendiri. Terus sampai kalau kelasnya udah gede gitu kan, udah nggak ada waktu buat ngomong. Habis itu ya itu biasanya kalau yang kelas gede buat pertanyaan harus ngomong ke teaching assistant. Jadi mungkin udah lebih less connected lah aku bilang. Tapi other than that nggak ada bedanya.